Orang-orang Yahudi iman kepada hadis Rasulullah SAW. Mereka tahu bahwa perbuatan jahat mereka membantai Palestina dan Gaza khususnya itu akan menuai hukuman dan azab dari Allah. Maka mereka tidak ada yang membangun rumah kecuali di puncak bukit. Kalau Bapak Ibu masuk ke wilayah Yerusalem, maka Bapak Ibu lihat wilayah Yerusalem banyak bukit. Orang-orang Yahudi tidak ada yang bikin rumah di pinggir jalan di seluruh Yerusalem, kecuali di kota-kota yang sudah mereka kuasai, kayak di Tel Aviv, Haifa, Ashdod, ya, itu sudah mereka kuasai. Nah, maka mereka bikin tanaman-tanaman, mereka tanam tumbuh-tumbuh besar dan juga batu-batu besar. Baru di pinggir jalan mereka tanam pohon gorkot. Nah, ini pohon gorkot Bapak Ibu. Ini pohon gorkot yang ada di pinggir jalan. Sepanjang pinggir jalan itu gorkot semua. Ya, pohonnya Yahudi. Memang kalau orang sembunyi nggak kelihatan, Pak. Saya sudah membuktikan sembunyi di sana dan tidak ketahuan. Memang, ya. Tunjukkan pada jamaah, inilah pohon gorkot itu Bapak Ibu. Nah, ini pohon gorkot. Saya coba sembunyi di baliknya, memang tidak ketahuan Bapak Ibu. Nah, sementara Dajjal sendiri dia lari tunggang langgang. Begitu Dajjal melihat ada Nabi Isa di dalam, mencair tubuhnya, kata Rasulullah. Kencing di celana, Pak. Bu, Dajjal nanti basah kuyup, kata Rasulullah SAW. Andai Nabi Isa cuma mencerongin aja begini, Dajjal akan mati sendiri. Tapi Allah berkehendak Dajjal mati di tangan Nabi Isa agar semua fitnah itu hancur. Lari Dajjal ke barat. Begitu sampai di barat, di depan Nabi Isa sudah di depan. Kamu mau lari kemana? Sekarang kamu milik saya, kata Nabi Isa. Lari ke timur, ke utara. Lari ke utara, Nabi Isa ada di depan. Setiap lari kemanapun Nabi Isa sudah ada di depannya. Maka kemudian terdamparlah Dajjal di pintu Lud. Di pintu inilah Dajjal mati, dibunuh sama Nabi Isa. Bapak Ibu kalau ke Palestina, ke Yerusalem, Bapak Ibu naik ke Bukit Zaitun akan lihat pintu Lud, kota Lud. Nah, di antara pintu yang ada di kota Lud Bapak Ibu, ada satu pintu yang menarik. Di pintu itu tertulis, pintu gerbang itu tertulis seperti ini. Apakah di pintu gerbang ini nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam? Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini terjadi betul di pintu ini, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, pahamlah kita kehancuran, bagaimana kehancuran agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan semua agama yang lain. Karena semua agama yang lain pokoknya ada pada tiga agama ini: Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Itu Bapak Ibu. Subhanallah. Lalu siapa Ustaz yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi? Insya Allah ada 3 pasukan yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Siapa saja mereka Ustaz? Nah, siapa saja Bu? Pak, kalau Imam Mahdinya sudah ada, berarti 3 pasukannya sudah ada. Betul, insya Allah. Siapa saja pasukannya Ustaz? Mau dibahas atau nanti saja Bapak Ibu? Nanti saja dibahasnya atau sekarang? 3 pasukan Imam Mahdi. Yang pertama adalah pasukan dari bumi Syam, Palestina, dan Suriah. Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu jundun fil Iraq, wa satakunu jundun fi Syam, wa satakunu jundun fi Yaman." Akan muncul pasukan perang dari Irak, dari Syam, dan dari Yaman. Ya Rasulullah, jika di zaman kami 3 pasukan itu muncul ya Rasulullah, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Apa kata Rasul? "Fa'alaikum bisyam." Bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha. Para malaikat akan menaungkan sayapnya melindungi pasukan Syam. Syam adalah pasukan dari Palestina dan Suriah. Bergabung nanti. Yang kedua Ustaz, pasukan dari mana? Rasulullah SAW menyebutkan yang kedua adalah pasukan dari bumi Khurasan. Yakhruju min Khurasan rayatun sud. Akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam,
la yarudduha syai'. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka dan menghalau mereka, mengalahkan mereka. Hatta tunsababi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam ini di bumi Ilya, Palestina. Allah. Sebutan lain dari Masjidil Aqsa Yerusalem adalah Elia, kota Tuhan. Bapak Ibu, inilah pasukan dari bumi Khurasan. Betul? Afghanistan adalah kuburan bagi negara-negara adidaya di dunia. Afghanistan akan menjadi kuburan untuk semua negara-negara adidaya. Terbukti tahun 97 Rusia hancur di tanah Afghanistan. Saat itu Afghanistan dipimpin, pemimpin adalah Mullah Umar, langsung pendiri Afghanistan yang Mullah Umar. Ribuan tentara Yahudi mati, tentara Rusia mati di Afghanistan. Kalah Rusia, Amerika uji kebolehan, masuklah pasukan Amerika. Superman masuk ke Afghanistan, Batman masuk, Spiderman masuk, Iron Man masuk, Wonder Woman masuk, Captain America masuk, The Avenger masuk, semua superhero masuk ke Afghanistan, ikut berperan di Afghanistan. Ternyata mereka hanya hebat di Hollywood saja, Bapak Ibu. Di dunia nyata Amerika nonsen. 2015 Afghanistan menjadi kuburan bagi pasukan Amerika. Saya tidak bicara, Bapak Ibu, ada videonya di sini. Bagaimana satu persatu pasukan Amerika hancur di Afghanistan dan di Irak. Stres Amerika. Maka 2015 Amerika tercatat kehilangan 2.564 pasukannya. Tepat di tanggal 20 Februari 2020, Joe Biden menarik semua pasukannya dari Afghanistan. Bertemu di Doha, Qatar dengan pasukan. Terbukti tidak terkalahkan. Bahkan hari ini pasukan yang dulunya kecil sekarang sudah dewasa. Inilah pasukan yang tidak terkalahkan. Allah siapkan mereka untuk menjadi pasukan Imam Mahdi. Tidak ada sehari pun lewat melainkan Al-Quran selalu mereka baca, mereka hafalkan, mereka fahami, mereka amalkan. Lalu mereka mengamalkan Quran sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Inilah pasukan yang dulu 2006. Ini 2006, Bapak. Sekarang sudah berapa tahun? Sudah 18 tahun. Sudah 18 tahun. Berarti usia mereka kira-kira berapa? 35 tahunan. Berarti mereka sudah siap menjadi pasukan Imam Mahdi. Allahu Akbar. Ini pasukan yang kedua dari bumi Khurasan, Afghanistan. Para pasukan pembawa panji hitam. Pertanyaan yang terakhir, Bapak Ibu, lalu siapa pasukan yang ketiga yang akan memimpin kebangkitan Islam? Dari mana, Bapak Ibu? Dari Jakabaring, insya Allah. Dari Jakabaring? Yakin dari Jakabaring? Oh, nggak ada yang jawab, berarti pesimis ini, nggak yakin. Ya, insya Allah dari Jakabaring. Seluruh Indonesia menggemakan panji tauhid, aksi bela tauhid dari seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Dan ternyata disambut dunia, Bapak Ibu. Mesir bangkit menyambut Jakarta, seruan Jakarta. Tunisia bangkit, Belanda bangkit, Jerman bangkit, Belgia bangkit, Australia bangkit, bahkan Rusia juga bangkit. Tapi yang Rusia ini saya tidak bahas karena ada yang marah sama saya. Ini marah sama saya, Bapak Ibu. Jadi tidak saya bahas. Marah sama saya. Bapak Ibu, Masya Allah. Betulkah Indonesia, Ustadz? Insya Allah. Ya, yakin. Amin. Yang amin hanya satu orang. Berarti saya tahu, berarti pendukung amin hanya satu orang di sini. Bapak Ibu, betulkah Indonesia? Saya tidak sengaja membuka hadis. Tidak sengaja ketika saya membuka kitab Sahih Muslim, saya menemukan hadis ini. Atau juga ada di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim wa Asratus Sakarya Syekh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Di sana Rasulullah SAW dinukilkan hadis dari Sauban
bahwa Rasulullah terdengar bersabda oleh Sauban, annahu sami'a Rasulullah yaqul inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku membentangkan untukku bumi ini, hatta ra'aitu masyariqa wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, Allah memberikan dua pusaka untukku, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih, pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha mazawaliya minha, umatku di akhir zaman akan kembali memimpin dunia dari timur hingga ke baratnya dengan pusaka merah putih ini. Allahu Akbar. Kepada guru saya tanyakan arti merah putih dan Indonesia. Jawabannya apa Bapak Ibu? Ini guru saya, Syekh Ali Al-Abbasi. Beliau adalah Ketua Rabita Ulama Palestin. 2016 kami sholat di Masjid Kibli, sholat subuh. Beliau imamnya. 2017 kita kunjungi kembali Palestina untuk yang kesekian kalinya. Bapak Ibu saya bertemu dengan Dr. Yusuf Abu Sunair, Imam Masjidil Aqsa. Beliau didampingi oleh Ustaz Saifullah. Beliau saya tanya, selesai pertemuan ini saya tanya langsung tentang arti merah putih. Yang ketiga Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestin di Jogokarian. Beliau menjadi imam sholat tarawih Yogyakarta, Jogokarian. Kita tanya mereka, jawabannya persis mirip dengan apa yang dimimpikan oleh Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Sari, cucu Rasulullah SAW. Mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW. Bahkan Syekh Utsman, guru beliau, mendapatkan kasaf bertemu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda bahwa yang akan membebaskan Palestina dan merebut Al-Aqsa, menghancurkan Yahudi, merebut Al-Aqsa kembali pada pangkuan umat Islam, adalah saudara kalian, hai Indonesia, saudara kalian Indonesia, kata Rasulullah kepada penduduk Palestina dan umat Islam dunia. Allahu Akbar.